Bab 32, Makan buah kejahatanmu sendiri. Sebuah mobil Audi A6 sedang berhenti di depan pintu mansion nomor 1, kursi pengendara berkelas tinggi sedang dimiringkan ke belakang. Fred duduk bersandar di atas kursi itu dengan santai, sambil menghisap sepuntung rokok di mulutnya. Tiba-tiba ia mengangkat pergelangan tangannya, lalu melihat jamnya, dengan sedikit kesal ia berkata, "Sudah 20 menit, kenapa Sean masih belum mengirimkan videonya?" Tiba-tiba, sebuah suara rem mobil terdengar kencang. Dengan refleks ia melihat ke sana, lalu ia pun melihat dua sosok orang bergegas turun dari dalam mobil itu. Kenapa Jerry datang kemari? Ia sangat terkejut, namun tak lama, ia pun kembali tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Hanya seorang sampai saja, kalaupun dia menemukan Yumi di sini, juga tidak ada gunanya. Tempat ini adalah daerah kekuasaan Sean, siapa yang berani membuat onar?" Sebuah suara ringtone handphone tiba-tiba berdering. Fred melihatnya, Tuan Besar Qin yang meneleponnya. Ia segera mengangkat telepon itu, sambil tertawa ia berkata, "Kakek, tidak usah terburu-buru, videonya akan segera kudapatkan. Setelah itu Yumi pasti akan mendengarkan semua perkataanku, dan memohon pada keluarga Su. Dengan begitu krisis keluarga Qin akan segera berakhir." Tuan Besar Qin sedang marah besar, begitu mendengar perkataan Fred. Ia bertanya dengan bingung, "Video? Video apa?" Setelah itu barulah Fred menyadari dirinya keceplosan, tapi mengingat 5 tahun lalu dia juga menggunakan cara yang sama untuk membantu keluarga Qin merebut grup Sanhe, ia pun menceritakan rencananya pada Tuan Besar Qin. Ia berkata, "Kakek, keluarga Qin mengalami krisis sekarang, itu semua karena Yumi si wanita jalang ini. Aku sudah menyerahkannya pada Sean Xiong di mansion nomor 1. Setelah Sean mengirimkan video dewasa mereka padaku, aku dapat mengancamnya. Sebelum pukul 12, pasti akan bisa menyelesaikan tugasku dengan baik." "Dasar anak sial, beraninya kau memberikan Yumi pada orang lain untuk dilecehkan. Apa kau ini manusia?" Tuan Besar Qin berteriak dengan marah, "Segera pulang sekarang, jangan sampai terlihat oleh Jerry, apa kau mengerti?" Meskipun Tuan Besar Qin sangat marah, tapi dalam hatinya, Fred tetap adalah satu-satunya penerus keluarga Qin. Meskipun ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, tapi bagaimanapun dia juga adalah cucunya. Namun Fred sama sekali tidak menganggap serius perkataan Tuan Besar Qin, ia malah tertawa. "Kakek, Jerry hanyalah seorang sampah saja, kalaupun dia tahu bahwa akulah yang melakukan semua ini, memangnya dia bisa berbuat apa padaku? Tapi aku juga melihat dia berlari masuk ke mansion nomor 1, sepertinya sekarang dia sudah dipukuli sampai mati. Sudahlah kakek, cukup begini saja, aku ingin masuk dan menonton pertunjukan seru." Lalu, Fred pun langsung mematikan teleponnya. Di kediaman keluarga Qin, Tuan Besar Qin menelepon Fred beberapa kali lagi, tapi Fred sama sekali tidak mengangkatnya. Ia membelalakan kedua matanya, "Anak brengsek. Kau ini cari mati namanya." Di sisi sebelah sana, Jerry dan Charles sudah masuk ke dalam mansion No. 1. "Tuan, maaf kalian." Gadis penyambut tamu di depan pintu baru saja hendak bertanya, tapi Jerry langsung memandanginya dengan mata dingin. Ia langsung menghentikan perkataannya sendiri, ia merasa seperti sedang ditatap oleh seekor binatang buas berdarah dingin. "Di mana Sean Xiong?" tanya Jerry tiba-tiba. Tadi dalam perjalanan, Tuan Besar Qin sudah memberitahukan situasi di mansion nomor 1 pada Jerry. Jerry dan Charles tampak sangat berapi-api, kemunculan mereka menarik perhatian para pria berbadan kekar di sana. Gadis penyambut tamu itu juga sangat terkejut, dengan terbata-bata ia berkata, Aku tidak tahu." "Anak muda, kalian datang membuat onar ya?" Seorang pemuda kekar dari kejauhan tiba-tiba berjalan ke arah mereka, di belakangnya juga ada 7-8 orang bawahannya. Jerry tampak dingin, "Di mana wanita yang dibawa oleh Sean Xiong?" Pria kekar itu tercengang, ternyata mereka benar-benar datang untuk membuat onar, merekalah yang tadi menculik Yumi. Melihat reaksinya, Jerry pun tahu bahwa dia menemui orang yang tepat. Hus! Di dalam lobi, Charles berubah menjadi sesosok bayangan yang secepat kilat, dan langsung tiba di hadapan pria kekar itu. Plak! Charles mencengkram leher pria itu,
dan mengangkat tubuh sang pria yang beratnya 90 kg lebih itu ke udara. Hal itu membuat para bawahannya berubah pucat. Jerry bertanya padamu, kenapa tidak menjawab? Charles sedikit menggunakan tenaganya, sang pria kekar itu merasa nafasnya sedikit terhenti. Ia berusaha keras untuk melawan, tapi tidak ada gunanya. Bawahannya benar-benar terkejut melihat hal itu, mana mungkin mereka berani maju ke depan. Drap, drap, drap. Langkah kaki Jerry bak panggilan dari Dewa Kematian, membuat pria itu ketakutan setengah mati. Brak. Melihat pria kekar itu hampir kehabisan nafasnya, Charles pun melambaikan tangannya, dan melemparkan pria itu jauh-jauh, sampai tertabrak pada pilar lobi. Sekarang, kau bisa membawaku untuk menemui Xiao Xiongkan. Jerry berjalan selangkah demi selangkah ke arah pria itu, lalu menatapnya dari atas ke bawah. Tubuh pria itu gemetaran, hatinya sangat ketakutan. Bukankah keluarga Qin adalah sebuah keluarga yang akan segera tampat? Hanya seorang wanita yang diusir oleh keluarganya sendiri saja, kenapa dia bisa dilindungi oleh orang sehebat ini? Aku akan membawa kalian pergi. Melihat Jerry berjalan ke arahnya, pria kekar itu segera bangkit berdiri sambil menahan rasa sakitnya. Fred baru saja tiba di lobi, namun ia tidak melihat apa yang ada di dalam kepalanya. Jerry dipukuli oleh segerombolan orang dan terkapar di lantai. Ia hanya melihat ekspresi wajah beberapa orang karyawan yang sangat terkejut dan ketakutan. Di lantai teratas mansion nomor 1, di dalam sebuah presiden suite yang mewah. Yumi baru saja selesai dibersihkan oleh 2 orang pelayan tadi dari muntahannya. Saat ini sedang mengenakan sebuah gaun tidur berwarna merah muda dan berbaring di atas ranjang. Sampai saat ini pun, dia masih belum sadar. Ia berbaring di atas ranjang yang nyaman, tertidur dengan pulas, sama sekali tidak merasakan adanya bahaya yang akan datang. Di samping ranjangnya, sudah terpasang sebuah kamera. Yumi adalah seorang wanita yang sangat cantik, dan saat ini sedang mabuk berat, tertidur di atas ranjang dengan santai, kelihatannya sangat menggoda. Xiao yang hanya mengenakan sebuah celana pendek, memandangi wanita yang ada di atas ranjang itu dengan berapi-api. Fred benar-benar telah memberiku sebuah hadiah besar, kata Xiao sambil tertawa keras, lalu ia pun berjalan selangkah demi selangkah ke arah Yumi. Gadis pintar, aku datang. Lalu ia langsung melompat ke ranjang. Brak. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara keras. Pintu anti pencuri yang harganya selangit itu terjatuh ke lantai. Hal itu membuat pria yang membawa mereka berdua terkejut bukan kepalang, mendendang pintu anti pencuri presiden suite hanya dengan satu tendangan. Apakah itu adalah kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh manusia? Xiao yang hendak melancarkan aksinya itu langsung terkejut. Ia melihat 2 sosok yang ada di depan pintu. Dengan marah ia berkata, "Keluar sana." Ia sama sekali tidak menyadari situasinya. Ia mengira bahwa di tempat kekuasaannya ini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jerry melihat ke sana, lalu melihat Yumi yang sedang mengenakan gaun tidur, dan tertidur pulas di atas ranjang. Lalu melihat Xiao yang hanya mengenakan sebuah celana pendek, akhirnya ia pun menghela nafas lega. Itu artinya, Yumi belum sampai dilecehkan. "Kau masih belum menyentuhnya? Kau cukup beruntung," kata Jerry dengan tenang tiba-tiba. Xiao pun mengambil handuk dan ia kenakan. Ia memancarkan aura yang sangat keji, menatap Jerry dengan sadis. "Beraninya kau membuat onar di sini, dan merusak malamku. Tak bisa kupungkiri, selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah menemui pemuda segila kau." Jerry menyipitkan kedua matanya. Charles sudah melangkah ke depan, bersiap untuk menyerang. Pria kekar di depan pintu itu sudah benar-benar terkejut sampai tidak berani berkata apa-apa. Plak, plak, plak. Baru saja Xiao selesai bicara, belasan bayangan pun langsung memasuki ruangan itu. Seketika Jerry dan Charles pun berada di tengah ruangan. "Hari ini moodku sedang baik, karena kalian masih muda dan terlalu terburu-buru dalam melakukan segala hal. Asalkan kalian mau mematahkan kedua lengan kalian sendiri, aku akan melepaskan kalian untuk pergi." Xiao berkata dengan tenang, sambil duduk di atas sofa kelas tinggi. "Mematahkan kedua lengan kita sendiri ya?" Jerry melihat ke arah belasan sosok yang ada di sekitarnya itu,
lalu tersenyum santai. Charles, patahkan semua lengan yang ada di sini. Baik, Kak Jerry. Baru saja selesai bicara, sosok Charles langsung menghilang dari tempatnya. Saat ia muncul kembali, di tangannya sudah sedang membawa sebuah lengan dari seorang pria. Krak. Lalu suara tulang patah yang nyaring pun terdengar beruntutan, di dalam Presiden Suite yang kosong dan tenang itu, terdengar sangat nyaring. Lalu, pria yang kedua tangannya dipatahkan itu berteriak kesakitan, teriakannya memenuhi seisi ruangan. Shaun yang baru saja menyalakan cerutu kubawanya langsung bangkit berdiri, cerutu yang ada di tangannya juga terjatuh ke atas lantai, kedua matanya terbelalak lebar, wajahnya tampak sangat tidak percaya. Belasan pria lainnya pun juga ikut tercengang. Bodoh, jangan berkedip, lihat dengan jelas. Charles tiba-tiba membalikkan badannya, lalu tersenyum pada Shaun yang sedang tercengang itu. Di saat bersamaan, tubuhnya menghilang lagi, dan bergerak-gerak di antara belasan pria di sana. Setiap kali dia berhenti, terdengar suara tulang patah yang beruntutan. Sangat cepat dan rapi, sangat gesit dan tepat. Setiap orang hanya memerlukan 2 jurus. Dalam beberapa detik saja, seluruh orang pun kehilangan kedua tangannya, suara teriakan kesakitan pun memenuhi seisi ruangan. Shaun menelan air ludahnya, tubuhnya pun gemetaran. Dia sudah berkecimpung di dunia gelap di Jiangsu selama bertahun-tahun, sudah pernah mengalami hujan dan badai darah, namun belum pernah ia merasa setakut ini. Kak Shaun, apa videonya masih belum? Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang familiar dari luar kamar. Sedetik kemudian, Fred pun muncul di dalam pintu kamaran itu. Saat ia melihat keadaan di dalam kamar itu, kedua kakinya pun terasa kaku, ia langsung jatuh terduduk di atas lantai. Bersambung.